Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah kita mendapatkan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Ada banyak saudara-saudara kita di keluarga kita, di lingkungan kita, di komunitas kita, bahkan di tingkatan bangsa kita tidak lagi menjumpai bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi kesempatan sekalipun tentu saja tidak layak kita mendapatkan anugerah ini. Sebegitu besar dosa-dosa kita, begitu besar kelancangan dan kekurang ajaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ilustrasi yang seringkali dikemukakan oleh Imam Ghazali dalam karya-karyanya, selalunya kita ditempatkan sebagai makhluk di hadapan Tuhan sebagai raja. Kita saja tidak bisa membayangkan atau sulit membayangkan untuk berperilaku kurang ajar terhadap kakak kita, untuk berperilaku kurang ajar terhadap orang tua kita, yang hanya memberikan darah dan fasilitas hidup kita, lantas kita kurang ajar terhadap orang tua kita, itu sulit kita bayangkan. Seharusnya kita juga lebih sulit lagi membayangkan bagaimana kita membangkang terhadap raja di raja, terhadap zat realitas yang maha tinggi, yang memberikan segala sesuatunya kepada kita. Maka tentu kekurang ajaran kita lebih besar lagi, sehingga kita lebih sulit lagi membayangkannya. Tetapi justru kita seringkali melakukannya. Bagaimana kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai raja di raja, sebagai Tuhan yang memberikan segalanya kepada kita, sebagai Tuhan yang bisa memperlakukan apa saja kepada kita. Dalam posisi yang paling tinggi, kita lebih mudah menindak orang yang lancang kepada kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak seperti raja-raja lain. Allah Subhanahu wa taala tidak seperti penguasa-penguasa lain. Allah Subhanahu wa taala sekalipun maha segalanya, memberikan segalanya, menuntun kita untuk menjadi lebih baik dan sempurna, tetapi ketika kita membalas kebaikannya dengan air tuba, membalas kemurahan dan kebijaksanaannya dengan kelancangan dan kekurang ajaran kita sendiri, justru tetap diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita rasakan sekarang ini, alhamdulillah, doa kita tahun lalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan untuk diperjumpakan dengan Ramadan yang akan datang, yaitu Ramadan kita tahun ini. Jadi sudah sangat layak sekali kita meminta kepada Allah, memohon kepada Allah dan bersyukur kepada Allah akan karunia ini. Hanya berikutnya bagaimana kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan ini. Sayang kalau tidak kita maksimalkan, sayang kalau lantas kita abaikan bentuk dari kekurang ajaran kita kepada Allah ketika kita tidak melirik hidangannya. Bentuk dari kekurang ajaran kita kepada Allah ketika kita dihidangi oleh santapan-santapan ruhani pada bulan suci Ramadan, tetapi kita tidak menyantapnya. Melirik, tetapi kita tidak menyantapnya. Kita membiarkannya. Tentu kita sebagai tuan rumah yang mengundang tamu-tamu yang dihormati oleh kita. Lantas dia datang tetapi tidak melirik atau melirik tapi tidak mencicipi. Betapa kita terpukul. Tetapi Allah Subhanahu wa taala jangan sampai lantas kita perlakukan seperti kita sebagai tamu memperlakukan tuan rumah seperti tadi. Karena kita bisa merasakan betapa kita terpukul, betapa kita kecewa. Karena itu ini adalah kesempatan yang sangat mulia kita memanfaatkan hidangan-hidangan ini,
kita manfaatkan karunia yang Allah buka. Dalam hadis-hadis banyak sekali diulang-ulang dari berbagai referensi dan sumber. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa pada bulan inilah pintu-pintu surga dibuka. Lalu pada bulan ini pula setan-setan dibelenggu, setan-setan dipenjara. Dengan kita mengabaikan hidangan ini, dengan kita tidak memaksimalkan hidangan ini, hanya sekedar mencicipi, jangan sampai lantas berdampak pada menutup pintu surga yang Allah sudah buka. Jadi dengan kita mengabaikan kesempatan-kesempatan emas yang Allah berikan di sepanjang bulan suci Ramadan, apalagi di satu malam di mana disebutkan di situ adalah malam Lailatul Qadar, lantas kita tidak punya kemauan, tidak bahkan terpikir pun kita tidak mau, apalagi lantas termotivasi untuk memaksimalkan semua yang dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan cara itu sebetulnya kita sedang menutup pintu surga yang Allah bukakan. Jadi betapa lagi kita kurang ajarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, lancangnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kebaikan seluas-luasnya di bulan suci Ramadan, bukan hanya satu pintu surga yang dibuka, tetapi pintu-pintu surga, abwabul jannah Allah buka. Lantas kita tutup satu persatu dengan sekedar kita puasa menahan haus, sekedar kita puasa menahan lapar, lalu kita tidak peduli dengan apa yang kita lakukan, yang kita makan apakah sudah makan dengan baik ataukah malah mubazir. Innal mubazirina kana ikhwana syayatin. Ada kebiasaan kita pada bulan suci Ramadan, kita punya kebiasaan hanya dalam setahun sekali, sepanjang satu bulan, kualitas makan kita lebih bagus. Minum kita lebih bagus. Yang biasanya nggak minum sirup, sekarang kita minum sirup. Yang biasanya kita nggak makan kolang-kaling, kita makan kolang-kaling. Yang biasanya kita nggak ada manis-manisan, kita adakan manis-manisan. Jadi kita masuk ke bulan suci Ramadan ini, berubah pola hidup kita. Yang kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurangi makan kita yang asalnya 3 kali sehari menjadi 2 hari sekali, justru di bulan Ramadan memang betul kita pola makannya 2 kali sehari, tetapi kualitas makan kita menjadi lebih mahal lagi. Itu berarti kita sebetulnya tidak sedang berpuasa. Kita menghabiskan rezeki kita lebih banyak lagi. Bukan kita mengurangi satu jatah makan kita, lalu kita simpan uang untuk biaya satu jatah makan kita itu, kita depositkan, kita tabungkan, lalu kita simpan sampai akhir bulan, kita jadikan sebagai zakat fitrah, atau kita jadikan sebagai sedekah kita untuk anak kita, untuk istri kita, untuk suami kita, untuk saudara kita, untuk tetangga-tetangga kita. Dengan demikian maka puasa kita ada efeknya, bukan hanya sekedar menahan makan, lalu kita menahan lapar, menahan minum, lalu kita menahan dahaga. Bukan semata-mata itu. Jadi kita berpuasa, betul-betul kita berada pada posisi yang sama dengan fakir miskin. Kalau memang tingkat kesenjangan antara kita dengan fakir miskin itu begitu jauh, maka bagaimana kita turunkan separuh, lalu kita angkat orang miskin sehingga sejajar dengan kita. Mungkin agak susah kita ya sederajat dengan miskin, tapi yang miskin diangkat sehingga kita bertemu pada satu titik. Caranya bagaimana? Yaitu pola makan kita, pola minum kita, pola konsumsi kita, termasuk cara kita, maaf untuk yang kaum laki-laki kebanyakan, yaitu merokok. Bagaimana kita kurangi rokok kita? Kalau biasanya kita sehari merokok satu bungkus dan kita habiskan sehari semalam, maka di bulan suci Ramadan harusnya kita bisa mengurangi separuh bungkus, karena setengah hari kita habiskan dengan berpuasa, yaitu tidak merokok. Bukan lantas kita sehari tetap satu bungkus, maka itu sebetulnya kita sedang tidak berpuasa merokok ya, sama saja. Nah, kalau misalnya satu bungkus rokok itu nilainya 10.000 dan itu mungkin yang paling murah ya, maka kita bisa menyimpan separuhnya, yaitu 5.000. Maka dalam sebulan kita bisa menabung
minimal 100.000. Sehingga pada akhir bulan kita bisa berbagi dengan tetangga kita. Tidak ada satu muslim pun yang tidak bahagia. Tidak ada satu muslim pun yang tidak mengenakan pakaian yang bagus. Walaupun mungkin kita lebih bagus ya, lebih megah. Tetapi bagaimana gap itu tidak begitu jauh sehingga yang miskin pun bisa beli yang baru sekalipun tidak megah. Begitulah kita bagaimana menciptakan suasana keluarga kita, menciptakan komunitas dan masyarakat di sekeliling kita sehingga tidak ada ketimpangan yang begitu tajam. Ini berkah dari bagaimana kita berpuasa. Karena itu salah satu bentuk sekali lagi dari kekurang ajaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita tidak mensyukuri nikmat yang berlimpah pada bulan suci Ramadan ini. Umumnya kita bukan hanya di Indonesia, di negara-negara lain. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan rizki juga. Ya. Bulan rizki. Minimal ada THR. Ya. Ada THR yang jatuhnya justru di bulan Ramadan. Kita memberikan kelebihan kepada staf kita, ya, kepada pegawai kita, itu kita berikan tepatnya di bulan suci Ramadan. Dan itu adalah rizki Allah yang secara tidak langsung kita terima dari orang-orang. Tapi Allah menginginkan supaya rizki kita itu maksimal untuk kebaikan diri kita, yaitu untuk tabungan kita di akhirat kelak. Jangan sampai lantas rizki ini tidak berguna untuk kita, tidak berguna untuk kebutuhan kita. Kebutuhan kita nanti di akhirat kelak, yaitu kita menemukan ternyata itu adalah amalan-amalan baik kita. Tapi kalau kita gunakan rizki yang Allah berikan, ternyata tidak ada dampaknya di akhirat, maka itu sesungguhnya kita sudah tidak mensyukuri nikmat Allah. Nah, salah satu kita tidak mensyukuri nikmat Allah, bahkan lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika kita membelanjakan rizki yang lebih, yang tidak biasanya kita terima di sepanjang tahun lalu kita gunakan pada hal-hal yang tidak kita butuhkan, pada hal-hal keinginan yang berlebih-lebihan. Satu contoh ya, kita tidak lagi berpikir untuk supaya kita bahagia di hari besar, hari raya Idul Fitri, ya kita belanja aja. Belanja banyak setel ya, banyak pasangan pakaian kita. Padahal yang kita butuhkan katakan 2 setel ya, 2 pakaian saja, tapi kita beli lebih dari itu. Sesungguhnya kita sudah mubazir. Sehingga kita mungkin akan berpikir yang lebih ini akan lebih baik saya kira diberikan kepada saudara saya, diberikan kepada sanak famili yang kebetulan kesusahan untuk mendaftarkan anaknya tahun depan, apakah akan melanjutkan pendidikan ke SD, ke SMP, ke SMA, atau ke perguruan tinggi. Itu jauh lebih berkah. Mencerdaskan saudara-saudara kita sendiri, memberikan peluang agar mereka tetap melanjutkan pendidikannya. Itu jauh lebih berkah daripada kita habiskan uang kita untuk memenuhi hanya sekedar keinginan kita lebih dari 2-3 pakaian. Jadi kita jangan sampai bermubazir ini ya. Bermubazir ini karena ikhwanas syayatin disebutkan dalam Al-Quran, orang-orang yang tabzir, memboros-boroskan rizkinya, itu sama dengan saudara-saudaranya setan. Artinya kalau Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini mengikat mereka, mengikat iblis dan setan, ya, memenjarakan iblis dan setan, justru dengan kita memubazirkan, memboroskan rizki kita pada bulan-bulan Ramadan sampai hari raya Idul Fitri atau bahkan selanjutnya, sesungguhnya kita sudah melepas ikatan-ikatan setan yang Allah ikat. Karena kita menjadi saudara setan ternyata. Setannya betul diikat di sana, tapi kitanya menggantikan posisi setan. Itu kan sama saja berarti kita sedang membuka ikatan-ikatan, sedang membuka pintu penjara setan agar keluar. Yang keluar siapa? Bukan setannya, tapi kita mewakili setan. Jadi mungkin kita makan sederhana ya, kita makan ada yang tersisa dari makanan kita, dari piring kita tidak peduli, remeh kecil 1-2. Itu bagian dari mubazir. Tingkat mubazirnya kecil, tapi itu ada setannya di situ. Dalam satu hadis
kita diingatkan oleh Imam Ali, Amirul Mukminin, Maulal Muwahhidin, Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Beliau mengatakan ada 4 hal yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 4 perkara. Innallaha tabaraka wa ta'ala akhfa arba'atan fi arba'atin. Apa yang dirahasiakan 4 hal itu? Pertama, keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kita kepadanya. Yang kedua, saya tidak akan mengurai lebih panjang, hanya ingin mempersingkat. Yang kedua, Allah merahasiakan kemurkaannya dalam kemaksiatan kita kepada Allah. Yang ketiga, Allah merahasiakan pengabulannya dalam doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Yang keempat, Allah merahasiakan orang-orang yang dicintainya di antara makhluk-makhluk yang ada ini, di tengah masyarakat. Karena itu jangan pernah kita menyepelekan ketaatan sekecil apapun. Karena boleh jadi di situ ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Ada kesenangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat Allah sebagai zat yang maha tinggi, yang maha agung, melebihi dari orang tua kita, melebihi dari raja-raja, melebihi dari siapapun yang baik kepada kita, maka kesenangannya akan membuat kita menjadi puas. Karena itu jangan pernah, kata Imam Ali, jangan pernah kita menyepelekan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, atau jangan pernah kita menyepelekan satu ibadah kita, satu kebaikan kita, satu ketaatan kita, sekecil apapun, karena boleh jadi di situ ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan pernah menyepelekan maksiat kita. Ngelihat sekali aja, ngelihat nggak langsung, dan lain sebagainya, ya. Termasuk saat kita membiarkan ada remeh di piring kita saat kita sahur, saat kita berbuka puasa, ya. Saat kita memberi sedekah barang 1.000 atau 2.000 rupiah di persimpangan jalan, yang suka bawa mobil ini, kasihkan dengan cara sopan. Jangan cara yang tidak sopan, karena kita melihatnya seolah-olah itu perbuatan kecil, ya, perbuatan baik yang kecil. Imam Ali mengingatkan kita jangan pernah menyepelekan perbuatan baik kecil kita. Karena boleh jadi di situ ada kebaikan, ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula remeh yang sedikit itu, yang tersisa tadi itu, jangan pernah dianggap ini mubazir kecil. Ketika kita menganggap remeh, menyepelekan maksiat kita, ya, keburukan kita, itu sama dengan kita sudah menghina Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita waspada. Jangan-jangan justru di perbuatan buruk yang kecil itu, di situ ada murka Allah Subhanahu wa taala. Allah yang jauh lebih besar kekuasaan dan kemurkaannya daripada orang tua kita, daripada pendidik kita, daripada bos kita misalnya. Jadi jangan pernah menyepelekan. Inilah yang saya kira bulan puasa Ramadan ini kita bisa melatih diri kita untuk mengubah pola hidup kita, mengubah pola makan kita. Kita sudah dianjurkan, ya, sudah diwajibkan untuk makan 2 kali. Dengan bisa mendepositkan jatah satu makan kita berupa uang atau makanan untuk orang lain, sehingga menjadi lengkap puasa kita. Saat kita makan 2 kali itu pun, bagaimana cara kita makan dan minum? Jangan sampai ada yang tersisa. Minum kita jangan sampai ada yang tersisa. Remeh makan kita jangan sampai ada yang tersisa. Sehingga ketika kita mengambil sesuai dengan porsi kita, jangan berlebihan sehingga menjadi terbuang-buang dan menjadi sampah, basi, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga dan keempat saya hanya akan menyempurnakan saja, sekalipun bukan penekanan di pertemuan kita hari ini, yaitu Allah merahasiakan pengabulannya dalam panjatan-panjatan doa kita. Kita sering berdoa, dan bulan Ramadan adalah bulan doa. Doa yang paling pendek, Allahumma lakasumtu. Kan itu yang paling pendek. Wabika aftortu, wa ala rizkika aftortu. Ya. Itu doa yang paling pendek. Sampai doa yang paling panjang, doa iftitah yang dianjurkan tiap kita masuk malam setelah berbuka puasa, karena doa panjang. Kemudian doa Abu Hamzah At-Tumali, dan doa-doa yang lainnya yang datang dari Rasulullah dan Ahlul Bait.
Lantas kita tidak mendapatkan selama 1 tahun juga sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan yang lalu. Bahkan di bulan suci Ramadan yang sebelumnya, yang sebelum-sebelumnya. Artinya ada doa-doa kita yang kita lakukan setiap tahunnya, lalu kita merasa tidak ada pengabulan, tidak ada perubahan misalnya. Jangan lantas kita mengecilkan doa-doa kita itu. Jangan lantas kita menganggap sepele bahwa doa kita itu tidak diijabahi. Karena boleh jadi kata Imam Ali, Allah menitipkan ijabahnya pada doa yang paling kecil, yang paling pendek. Kita sukanya mungkin, wah doa kumel, pasti doa yang paling bagus karena panjang. Lalu kita menyepelekan doa yang pendek-pendek. Justru Allah Subhanahu wa taala merahasiakan pengabulannya pada doa yang pendek-pendek. Jadi tetaplah kita terus berdoa. Tetaplah kita terus berdoa agar Imam Zaman hadir. Bertahun-tahun kita berdoa itu, baik sendirian, Allahumma kun liwaliyikal hujjat ibnil Hasan. Diulang-ulang berkali-kali di setiap doa, di setiap sholat kita, oleh ulama-ulama kita. Mereka tidak putus-putus karena mereka yakin. Kalau doa yang kecil saja ada rahasia pengabulan doa Allah, bagaimana dengan doa besar? Itu ada juga pasti pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketidakkabulan kita pada tahun ini karena boleh jadi mungkin kita belum memenuhi syarat. Memenuhi syarat doa-doa dikabulkan, atau Allah menahan pengabulan doa untuk hari di mana kita membutuhkan pengabulan itu. Kalau kita diberi sekarang, boleh jadi malah kita sia-siakan. Itu yang diungkapkan oleh Imam Ali alaihissalam. Berikutnya yang terakhir yaitu, jangan pernah kita menyepelekan manusia. Jangan pernah kita menyepelekan manusia, sekali lagi ya. Jangan pernah kita menghinakan apalagi manusia. Baik secara langsung di hadapan kita, ataupun secara langsung dengan media sosial ya. Hati-hati ini kita berdebat, kita mengkritik, kita berinteraksi di media sosial yang menjatuhkan martabat, apalagi martabat orang Islam. Bukan orang mukmin, orang Islam yang bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kehormatannya seperti kehormatan Ka'bah. Kehormatannya seperti kehormatan Ka'bah. Maka harus dijaga. Apalagi orang beriman yang berwilayah. Harus dijaga kehormatannya oleh kita. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, boleh jadi mereka itu, di antara mereka itu ada orang yang dicintai oleh aku. Mereka adalah walinya Allah. Maka jangan pernah kita menghinakan, menyepelekan, memandang kecil orang lain, karena boleh jadi dia itu adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya anak kita ya disepelekan, kalau misalnya saudara kita dihina, kalau misalnya orang tua kita bahkan disebut tidak pakai bapak, disebut namanya saja kita sudah merasa dijatuhkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya, makhluk terbaiknya yaitu manusia, dihinakan oleh kita. Ini bukan persoalan pengikut Ahlul Bait atau enggak. Siapa saja yang mengaku muslim, siapa saja yang merasa dia adalah manusia, maka dia punya kehormatan sebagai makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah. Makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian Allah mengatakan kepada kita melalui Ahlul Bait, lisan Ahlul Bait yaitu Imam Ali, jangan-jangan di antara makhluk-makhluk yang mulia ini ada makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Itulah wali. Karena itu hati-hati kita ya, menghinakan orang. Sebaiknya kita justru memuliakan orang. Balaslah keburukan orang dengan kebaikan semampu kita. Kalau kita tidak mampu membalasnya, ya jangan membalas sama sekali. Kita abaikan saja. Kita fokus pada diri kita. Jangan mudah tersinggung. Biarkan saja, sampaikan kepada dia salam. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila kita dihinakan oleh orang, apabila kita melihat ada perilaku bodoh dari orang lain, maka orang yang dicintai oleh Allah yaitu ibadur rahman, hamba-hamba yang maha pengasih lagi maha penyayang, itu hanya mengucapkan kepada dia salam kedamaian untuk kalian semua. Kita ucapkan di hati, ya, tidak perlu kita ucapkan di mulut karena boleh jadi dia mungkin akan tersinggung, ya. Ucapkan di hati. Dengan demikian kita membangun diri kita, membangun hati kita menjadi manusia yang mudah-mudahan menjadi ibadur rahman. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat terutama untuk saya pribadi.
dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk para penyimak. Mohon doa dari rekan-rekan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.